Coba tanya, dipersekusi kau. Kau tanya, kau manusia biasa, Habib, dipersekusi kau. Menikahi anak perempuan dari mereka, zina. Kan bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa, siapapun dia menikahi anak perempuan kita, asal cukup rukun, syarat sah nikah, udah selesai. Ini kita nikahin anak perempuan mereka dibilang zina, kemudian kita harus ceraikan, kemudian harus kembalikan perawannya. Hah? Alah, Raji kagak tahu kau ya. Hah? Habib siapa aja tanya, antum manusia biasa atau manusia super Habib? Pasti dia bilang, kami manusia biasa. Oh, ente itu cuma ngarang-ngarang. Coba tanya. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Seandainya kalian tahu bagaimana apa yang diperjuangkan oleh datuk kami, kalian hari ini tentu tidak akan membiarkan kami berjalan di atas kedua kaki. Kalian akan menggendong kami. Tuji. Ente belum tahu Habib ente. Kalau enggak seperti itu bukan Habib namanya, kalau enggak hebat seperti manusia super. Habib siapa aja tanya, antum manusia biasa atau manusia super Habib? Pasti dia bilang, kami manusia. Enggak, kalau enggak mencintai dia, kita enggak akan masuk surga. Kalau enggak cinta sama dia, kita enggak akan dilihat oleh datuk mereka nanti. Gimana kau? Asal bacot aja, Habib aja enggak tahu kau. Biasa. Tapi yang mahal itu nasabnya, Pak. Betul, itu setuju gua. Yang mahal itu nasabnya 200 juta, 300 juta. Itu Habib lo yang ngomong. Habib sendiri yang ngomong itu. Itu betul, yang mahal itu nasabnya. Ah, betul. Ya, betul, bisa dihargai dengan uang. Itu yang mahal. Dan di dunia ini, nasab yang terjaga itu nasabnya Habib. Hey. Nasab Habib yang di Indonesia disahkan oleh pemerintahan Belanda, termasuk di dalamnya sejarawan ahli sejarah Belanda yang bernama Van den Berg. Rabitatul Alawiyah, lembaga pencatatan nasab Ba'alawi di Indonesia itu berdiri disahkan pada tahun 1928 oleh Belanda. Sebelum itu sudah banyak cucu Nabi, tapi bukan Habib, Sayyid Syarif. Karena Habib itu pertama sekali seorang keturunan Bani Alawi yang dipanggil gelar Habib, sehingga menjadi habaib, itu adalah Habib Abdurrahman atau Syekh atau Imam Abdurrahman Al-Attas. Itu orang yang pertama sekali digelari sebagai Habib. Jadi kalau sebelum dia itu berarti bukan keturunan Nabi, karena bukan keturunan Habib. Nah, keturunan daripada Imam Abdurrahman Al-Attas ini dipanggil Habib atau Al-Atas, kalau gua Al-Bawah. Begitu Paparaji di Aceh itu sebelum daripada Abdurrahman Al-Attas ini sudah ada. Mungkin ya. Takut gua ngomong nanti, oh itu makam dia, nanti dibegal. Sekarang batu nisannya gua bawa pulang ke rumah. Nggak mau lagi gua diambil-ambil sama orang nanti. Coba lihat di Aceh yang diambil makamnya, yang nggak ada prasasti di batu nisannya, yang ada prasasti nggak bisa diambil. Alhamdulillah, banyak daripada leluhur kita, indatu kita bangsa Aceh itu menuliskan prasasti di makamnya sehingga nggak bisa mudah dibegal. Begitu ya ikhwan ya. Kenapa makam Belanda nggak diba'alawikan? Kan sudah Ba'alawi, Bang. Abang ini nanya aneh. Ngapain nanya gitu? Kan spontan saya. Yang sudah Ba'alawi ngapain diba'alawikan lagi? Abang nanya parah ini.
Karena Nabi sudah mengatakan kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Semua nasab pasti terputus kecuali nasab. Betul, semua nasab pasti akan terputus kecuali nasabku, yakni nasab Rasulullah. Kalau nasab Bang Alawi terputus nggak? Terputus ke atas, bukan ke bawah. Ke atasnya nggak tersambung kepada siapa? Kepada Nabi, kepada Ahmad bin Isa. 450 tahun tersambung ente jangan asal ngomong bauk data woi data mana data. Kalau cuman ngomong semua pun bisa. Bung Lubis keturunan Nabi, Bung Lubis gak bisa karena ada Lubis di depannya. Kalau gua masih bisa lah, ya. Gua masih bisa kalau cuman mau ngomong. Kecuali nasabku, semua sanad keilmuan akan terputus kecuali sanadku. Maka orang yang tidak punya guru dan melarang berguru, dia setelah terputus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi cuma ikut buku, yang ngarang buku berguru, dia yang baca buku tidak mau berguru. Bagaimana cara menghabiskan para habaib? Tuding Syiah. Nanti tidak lama NU juga jadi sasaran. Mbak Lutfi. Di Indonesia banyak itu Habib Syiah. Gak usah kita tuding pun mereka Syiah. Ada yang berpura-pura kan Syiah. Pintar berpura-pura. Gak usah kita tuding. Dan gua banyak rekan-rekan dari Ba'alawi ini Syiah. Dan mereka mengakui sendiri, Mbah Lutfi, kamu Syiah? Iya katanya. Gak perlu kita tuding. Apalagi di Aceh, Ba'alawi di Aceh banyak Syiah. Muka-muka dia gua kenal semua. Mereka yang nuding gua Syiah biasanya, yang kelompok kalian tuh, yang di Jawa. Tuh cara kalian, Mbah Lutfi. Lanjut. NU juga jadi sasaran, NU juga Syiah. Karena apa? Maulud dari orang Syiah, tahlil orang Syiah. Begitu cara menghancurkan ahli sunnah wal jamaah. Nah, itulah kelompok kalian juga Bang Alawi yang gitu-gitu. Gua dituduh Syiah sama mereka. Yang nuduh siapa? Bang Alawi. Nuduh gua Syiah terang-terangan depan publik. Jangankan gua, mereka sendiri dituduh oleh Bang Alawi sendiri. Contoh teman gua, Habib Muhammad Asdaf, dituduh Syiah. Gara-gara dekat sama gua. Begitu Lupi. Gua juga dituduh Syiah. Ya. Lupi. Dada aja ente. Cara menghancurkan ahli sunnah wal jamaah. Jadi, Ya cara menghancurkan ahli sunnah wal jamaah itu bisa ronsen makam. Gak diajarkan sama Nabi kan? Bukan sunnah Nabi kan? Ronsen makam. Ada disunnahkan sama Nabi. Ada makam. Oh ini kita ngomong dulu sama orangnya. Siapa? Assalamualaikum, saya di luar, siapa di dalam? Itu kira-kira menjaga sunnah ataupun menghancurkan sunnah? Kalau berbicara sunnah, berbicara syariat. Itu gimana? Tepi jurang TJ bukan tepi jurang, udah di dalam jurang nih. Ente salah lagi. Komen ente. Kemudian mengatakan ada Habib yang bisa mi'raj sehari 70 kali, sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seumur hidupnya sekali. Peristiwa yang paling dikenal dan dicatat di dalam Al-Quran, Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, dan seterusnya. Ini dicatat di mana nih yang Mi'raj ini? Dalam mimpi, saudara. Bukan lagi berbicara dalil, bukan lagi berbicara ayat Al-Quran, bukan lagi berbicara hadis, tapi sudah berbicara mimpi ya ikhwan. Aduh, siapa yang merusak
Sunnah. Hah? Lupi. Yang nuduh Syiah pun dari Bahlawi sendiri ke kita. Habaib. Habaib itu nuduh gua Syiah. Pembenci ulama, musuh umat Islam. Padahal gua tinggal di daerah syariat Islam. Yang datuk-datuk kami adalah penyebar ajaran Islam di seluruh Nusantara. Sebelum datuk kalian datang kemari. Makamnya ada, tapi kami sembunyikan supaya tidak menjadi Bahlawi, supaya tidak menjadi bin Yahya. Datuk kalian cuma 1.700 sekian datang kemari. Datuk kami udah sebelum tahun 1000. Sebelum tahun 1000 Masehi udah ada di sini. Melalui Samudra Pasai. Mereka di Samudra Pasai bukan cuma numpang, memang punya mereka kerajaannya. Mereka adalah keturunan daripada Rasulullah SAW. Kebanyakan dari jalur Hasan dan Husain, dari jalur Hasan. Udahlah, capek gua ngomong itu. Kalau di tempat kalian makam wali yang usianya ratusan tahun, 300-an tahun, batu nisannya buatan tahun 2000-an. Kalau di sini boleh cek prasasti batu nisan yang ada di Aceh, keluaran tahun berapaan. Termasuk ke Barus, kalian datang banyak itu batu nisan Pasai. Barus itu yang terkenal, banyak sekali peradaban, bukti peradaban Islam di sana, makam-makam raja-raja Islam di masa lalu. Mereka keturunan dari sahabat Nabi, keturunan dari Nabi bercampur baur di sana. Apalagi di Pasai. Aduh, hari ini makam wali, turcu Nabi yang membawa Islam ke negeri ini, batu nisan buatan 2000, tahun 2000. Itu gimana itu logikanya? Itu ilmu ronsennya salah itu. Enggak berani pun gua bilang salah ilmu ronsennya. Pokoknya ngawur. Ya, saudara, kembali lagi ke si Raji. Karena judulnya Raji. Al-Mahdi pasti keturunan Rasulullah. Betul, Imam Mahdi keturunan Rasulullah, bukan keturunan Bahlawi. Dan kita di Barus banyak keluarga, ya ikhwan. Di Barus. Bahkan makam tertua di Asia Tenggara yang sudah memiliki tarikh, sudah ada tulisan-tulisan di batu nisannya, itu ada di Samudra Pasai ini, ya ikhwan. Masih tahun ratusan, bukan ribuan. Ya, Masehi, ratusan Masehi. Cuman tidak tercatat sebagai cagar budaya. Kenapa datuk kami nggak mau nanti diklaim? Itu gua beberkan sedikit. Kalau di Jawa ada Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro ada yang makam lebih tua dari makam beliau, jauh di sini, jauh lebih tua dari makam beliau. Dan beliau bukan Bahlawi. Syekh Jumadil Kubro. Terus si bilang sama ketua Robitoh, datuk-datuk mereka yang ngajarin, yang nyetakin ulama. Syekh Jumadil Kubro, muridnya ada juga yang dari Bahlawi kan. Dalam sejarah mereka, entah benar berguru, entah kagak, gua kagak tahu. Jangan di-up masalah Barus. Mereka udah datang ke sana Bahlawi. Mereka udah datang ke sana dan pernah ketemu dengan siapa itu? Dengan Said Zulfikar waktu diundang ke Barus. Banyak gua tahu kan? Banyak. Ya ampun, saudara. Datuk kami, ini contoh nih Bahlawi di Aceh. Karena ada Habib Fulan, dan gua yakin bahwa yang dimaksud sebagai Habib Bahlawi itu bukan Bahlawi. Dan tahun beliau di sini bukan seperti yang mereka tuduhkan itu. Karena ada beliau, makanya Aceh digelari sebagai Serambi Mekah. Kalau seandainya Habib Bahlawi keturunan Yaman,
Nggak mungkin Aceh jadi Serambi Mekah. Aceh akan menjadi Serambi Yaman. Kenapa Aceh digelari Serambi Mekah? Yang pertama, Aceh ini dulu, ya, sahabat Nabi, keturunannya disuruh datang kemari. Karena negeri ini indah. Dan punya jalur sutra dari Mekah ke Aceh. Jadi jalur perdagangan dulu dari Mekah ke Aceh itu jelas adanya Samudra Hindia. Sehingga digelari sebagai Serambi Mekah dengan banyaknya keturunan Rasulullah, banyaknya pendatang dari Mekah, banyaknya pedagang dari Mekah, banyaknya raja-raja dari Jazirah Arab datang kemari, sehingga digelari Serambi Mekah. Sejak kapan Habib itu? Tahun 1700-an. Itu udah tahun kapan itu? Kalau seandainya Aceh ini disebut Serambi Mekah karena ada Habib Ba'alawi, keturunan Ba'alawi, itu nggak disebut Serambi Mekah. Serambi Tarim, Serambi Yaman, Serambi Hadrol Maut. Aduh, kalian. Makanya saya nggak percaya lagi dengan omongan Bang Alawi ini, banyak dustanya. Ketika kita cek sejarah mereka, nggak presisi, ketutup di sini, longgar di sana. Kalau sejarah kita yang diajarkan oleh keluarga kita presisi, simetris, nyambung semua. Bukan cuma Aceh aja nyambung, sampai ke Mataram sana, sampai ke Yogyakarta sana, sampai ke apa? Udah jadi Mataram dan segala macam. Sampai ke Papua, sampai ke Kutai sana, Kalimantan, nyambung Sulawesi lagi. Dan masih ada bukti, bukan congor doang. Nisannya masih dipakai mereka, nisan Aceh, sampai ke Patani sana, nisan Aceh. Walaupun yang misalnya sultan-sultan kayak di Banten, kayak di Sulawesi, itu pakai nisan Aceh. Kalian kapan berbondong-bondong datang pendatang dari Hadrami itu setelah dibuka terusan Suez? Mereka lewat terusan Suez ke Singapura, dari Singapura kemari. Tahun kapan? Masa-masa Belanda lah. Tapi ada yang pendatang dari Yaman sebelum masa Belanda ada. Di sini ada makamnya. Gua akan tunjukkan, takut dibilang Ba'alawi nanti. Dia dari Yaman. Syekh Muhammad Ali namanya. Syekh Muhammad Ali. Cuman orang sering menyebutkan gelarnya, tapi orang nggak tahu makamnya di mana. Kenapa nggak tahu makamnya di mana? Kita sembunyikan. Saya yang sembunyikan sama teman-teman saya. Biar kalian tahu. Kalau nggak saya sembunyikan, langsung. Masih ada, sampai sekarang masih ada makamnya. Hampir setiap bulan dulu saya di makam itu. Cuman nggak pernah saya fotoin. Makam itu hampir tenggelam di tengah-tengah rawa. Kami ambil, kami pindahin. Sudah kami pindahin, ada bahaya ini. Ada yang rusak makam tengah malam waktu itu. Ada yang merobohkan makam tengah malam, pecahin tengah malam. Itu kita bawa pulang batu nisannya. Batu nisannya kita bawa pulang. Ini kangku pecinta habaib saudara di Aceh itu, terutama di daerah Banda Aceh itu. Ngaku pecinta habaib, muridnya Rizik, cinta sama Rizik. Gua datang ke rumah dia, sedih gua ya ikhwan. Batu nisan leluhur kita dijadikan batu asah. Terus koar-koar di media, kita cinta leluhur kita, kita sayang leluhur kita, kita harus pugar makam leluhur kita. Di rumah dia batu itu dijadikan batu asah golok. Bagaimana enggak? Itulah penjahat. Sejahat-jahatnya orang tidak tega. Batu nisan leluhurnya dijadikan sebagai batu asah golok. Itu banyak sekali kasus di Banda Aceh itu. Di Aceh itu batu-batu nisan leluhur kita dijadikan batu asahan. Karena tajam pas ngasah golok batunya, teksturnya bagus, keras.
bisa menajamkan senjata tajam, dijadikan sebagai batu asah. Kan nggak ada akhlak itu. Bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang besar? Bisa menjadi penerus yang baik? Batu nisan leluhur kita jadikan sebagai asah golok. Aduh. Jadi Pak Lutfi kalau mau ronsen datang ke Aceh sesekali, tapi jangan di Bin Yahya kan ya. Di sini banyak sekali makam-makam yang masyhur di masa lalu itu terbengkalai. Ada yang ketutup pohon, ada yang ketimbun, ada yang longsor ke laut, ada yang menjorok ke sungai. Banyak sekali makam-makam dulu, karena kan setiap sekian tahun itu, ratusan tahun bahkan itu terjadi perubahan geografi ya. Misalnya sungainya berpindah, lautnya pindah, segala macam. Makanya makam-makam itu banyak yang tertimbun di bawah air. Aduh. Begitu saudara revolusi akhlak mengikut Rizik di Aceh. Di rumah dia batu nisan dijadikan asahan golok. Gimana mau dapat keberkahan? Walaupun keberkahan bukan dari batu nisan, tetapi kecintaan kita terhadap sejarah jasa leluhur kita, hargai, hormati. Sebangsat-bangsat gua kalau gua lihat batu nisan, gua rapikan. Jangan sampai ketutup. Ngaku cucu Nabi, perawakan ke Yahudi, Zionis lagi, mukulin bocil, persekusi orang tua, berani sama perempuan, maulid Nabi teriakin perempuan lonte. Walaupun dia lonte, nggak perlu seperti itu. Itu kan Zionis itu, lawannya sama perempuan beraninya, keluar-keluar. Aduh. Nih mana si Raji lagi nih? Papa Raji? Raji Mama Raji. Rasulullah, maka siapa saja yang meragukan nasab-nasab mereka para habaib, ini perlu diragukan. Gua ragu walaupun kalian bilang dajjal. Bukan cuman ragu. Berdasarkan tesis Kiai Imad, berdasarkan polemik nasab yang gua lihat hari ini, belum ada satu orang pun yang muncul untuk membuktikan bahwa Ba'alawi tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada yang membuktikan, cuman ngasih angin surga aja, ngasih iming-iming, PHP itu si Lumer disuruh muncul, sana kesini nyari kitab, tiba-tiba sudah ditemukan manuskrip, pas ditunjukkan bukan membahas itu, membahas yang lain, yang dicari kitab nasab, yang ketemu kitab Kama Sutra, yang dicari kitab nasab, yang ditemu kitab obat pembesar otong. Kitab pembesar otong itu, kitab resep pembesar alat vital itu nggak bisa dijadikan sebagai acuan nasab. Ini contoh gua kasih tahu. Gua nggak suka nuduh-nuduh orang lain. Gua cuman mengaku lebih baik. Nah, mengaku kalau gua itu nggak yakin mereka cucu Nabi. Mengaku kalau gua itu mengikuti tesisnya Kiai Imad, setuju dengan tesisnya Kiai Imad, nggak menuduh. Misalnya gua bilang si Bahar banci, itu bukan tuduhan. Gua mengakui dia memang kayak banci. Bukan kaya lagi memang banci. Mana ada laki-laki pakai lipstik? Gua nggak suka nuduh. Nggak boleh nuduh. Gua hanya mengakui bahwa nasab Ba'alawi ini tidak tersambung ke Nabi. Gua mengakui itu, bukan menuduh. Jadi kalau kalian bilang gua suka nuduh-nuduh habaib, suka memfitnah, salah. Gua mengakui, bukan menuduh. Karena prinsip gua itu mengakui lebih baik daripada menuduh. Ya kan? Kalau menuduh harus kita buktikan. Misalnya Kiai Imad menuduh mereka tidak tersambung kepada Rasulullah. Kiai Imad buktikan. Gua nggak bisa membuktikan, ya gua ngakuin aja. Gua akui mereka tidak tersambung kepada Nabi. Kalau kalian memang menganggap atau menuduh gua, kalian buktikan dong. Kalian menuduh gua sebagai orang yang nuduh, kalian bukan cucu Nabi. Kalian yang buktikan. Makanya gua nggak mau nuduh, gua ngakui aja. Gua nuduh, gua buktikan. Nanti gimana gua mau buktikan? Baca kitab aja gua dari kiri ke kanan, kitab Latin. Artinya nggak bisa baca kitab Arab. Walaupun nggak bisa baca kitab Arab, nggak mungkin gua baca kitab Arab dari kiri ke kanan. Kita jangan nuduh-nuduh ya ikhwan. Sahabat-sahabat TJ semua di sini jangan nuduh. Akui aja. Akui aja mereka bukan cucu Nabi. Akui aja kalau tesis Kiai Imad itu kita setuju, udah.
Mengakui, jangan menuduh. Resiko menuduh itu besar sekali kalau nggak bisa membuktikan. Meyakini. Keyakinan itu nggak bisa dipaksakan ya ikhwan. Keyakinan itu ya pure dari kita sendiri, dari ilmu yang kita dapat, dari pengetahuan yang kita miliki. Kita nggak boleh dipaksakan keyakinan kita. Percaya kepada habaib, kalau nggak percaya, gimana percaya kepada habaib? Diwajibkan. Sedangkan di dalam rukun iman kita, dasar kepercayaan kita itu nggak ada iman kepada habaib. Gua tahu habaib ini setelah 98, 97 gua ke Pulau Jawa belum ada habab ini. Misalnya mereknya Al-Kaf, misalnya si Yusuf Al-Kaf namanya, kita tahu dia keturunan Arab. Nggak tahu kita keturunan Nabi dia dulu. Misalnya si Muhammad Asgaf misalnya, kita tahu dia bermarga Asgaf, dia keturunan Arab. Nggak tahu kita. Ya istilah dulu Wan Abud lah. Kita panggil Wan paling. Ternyata habis itu ada udang di balik bakwan. Setelah 98. Gua contoh nih, gua nanya sama kalian nih, jujur kalian nih. Kalian tahu yang nama rocker yang namanya Ahmad Albar? Kalian nggak tahu dia cucu Nabi dulu kan? Sama kayak gua. Gua tahu dia penyanyi. Padahal dia udah ngasih kabar ke kita. Dunia ini panggung sandiwara. Mereka lah tukang bersandiwara. Kalau bagi gua, dunia ini tempat untuk mencari jalan pulang. Tempat untuk mencari dosa atau pahala. Tempat untuk menikmati sebelum mati. Nah itu bukan panggung sandiwara, karena gua nggak suka bersandiwara. Lost door. Apa yang mau gua omongin dah. Nggak perlu bersandiwara basa-basi. Ente TIJ luar biasa sekali. Ente adalah bahar versi ahwal. Ente laki-laki. Ente pemberani. Ente luar biasa. Gua kagak suka begitu-begitu ke orang. Bagus-bagus enggak. Dulu bahkan ada waktu bahas-bahas dobol dukun itu ada orang yang marah ke gua. Gua bilang, bang, walaupun ente kawan gua jangan buat settingan lah. Marah dia, ngamuk itu. Siapa namanya itu? Dari saudara kita dari Sumatera Barat itu. Marah dia sama gua. Bilang nggak usah setting-settingan, kalau kita mau membongkar settingan orang lain penipuan berkedok agama, lu malah buat acara-acara begini, acara-acara gemetar gitu. Apa ini? Nah, ini bagus komen budak ini, menunjukkan ketololannya. Kasihan ngoceh sampai berbusa kagak ada efek. Iya, kagak ada efek, tapi dia komen. Gue nggak sakit hati. Beneran deh, wallahi nggak sakit hati gua. Gitu model Habib. Apalagi muridnya. Ana nggak benci sama ente, ana cinta sama ente. Gua diborgol, masukin ke penjara titipan 20 hari. Itu tandanya munafik. Ciri-ciri mereka kan begitu. Ente mau bilang aneh cucu palsu, ente mau enggak ngaruh, enggak marah aneh. Sering kalian dengar kan model-model begitu ceramah Habib ini. Kalau ente menyerang pribadi aneh, kalau ente menyerang aneh, wallahi sudah aneh tidak akan pernah marah. Giliran disentil, saudara, kita didolimi, saudara. Kriminalisasi ulama, saudara. Habib, saudara, diomongin sama lonte, saudara. Aduh. Tsunami, nggak apa-apa, tsunami bang, ada proyek Habib nanti. Kita nggak peduli apapun yang jadi keputusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak salah kita.
Mau tsunami kek, mau gempa bumi kek, gunung Merapi kek. Ya kita doakan supaya dijauhkan oleh Allah. Bukan karena bahas Habib jadi tsunami, bahas Habib jadi gempa. Tuh Turki ada bahas Habib, gempa juga. Tuh Maroko ada bahas Habib, gempa juga. Alah kalian. Alah. Tuh Libya bahas Habib, banjir. Habib kalian bukima lah. Nggak laku sama gua. Nggak laku lagi udah sama gua. Gua nggak nuduh, tapi gua nggak percaya. Gua nggak nuduh, gua ngakuin. Kalau gua ngikut tesis Kiai Imad, nggak percaya lagi gua. Gua akuin itu. Mereka nggak tersambung kepada cucu Nabi. Itu gua akuin, bukan gua nuduh. Hah? Mana kualat Habib? Turunkan kualat Habib kalian tuh. Alah, jadi seorang muslim kok gitu bikin malu. Hah? Sampaikan kebenaran itu. Walaupun dia nggak mau dengar, udah. Berarti cara kamu dalam mengajarkan syariat, dalam mengajarkan kebenaran nggak benar. Makanya banyak orang nggak dengar. Kalau model-model Rizik, model-model Habib ini, dulu di masa Wali Songo nggak akan ada yang masuk Islam. Gak usah gua jauh-jauh lah. Jangankan masuk Islam, di saat orang sudah menjadi Islam, nggak mau dengar mereka. Di saat orang udah menjadi Islam, bisa jadi murtad gara-gara mereka. Kenapa murtad? TJ ente fitnah, bukan fitnah. Mereka malah bilang orang muslim, saudaranya beriman kepada Allah dibilang kafir. Dibilang komunis. Dibilang dajjal. Bukannya mengajak orang-orang yang sesat ini untuk menuju jalan yang benar. Malah dituduh kafir. Dituduh. Macam-macam. Ya kalau model-model begitu dakwah seperti Wali Songo, nggak akan ada yang masuk Islam. Yang sudah Islam hari ini. Kita sudah hidup dalam nikmat Islam. Dalam nikmat iman. Bisa dituduh kafir sama mereka. Bisa jadi murtad karena mereka. Bangsat, saudara. Aduh. Alu semua mereka. Gua nggak ikut ajaran mereka. Gua nggak ikut agama mereka. Bukan habaib. Warisan Rasulullah. La habaib. Al-ulama warasatul anbiya. La habaib. Habaib itu keturunan Ubaidillah. Kebanyakan ajaran mereka yang ada saya perhatikan selama ini banyak dobolnya. Nggak mempan senjata tajam. Digigit kobra-kobranya mati. Ditembak cuman sorban bolong. Cuman PHP doang. Hal yang sifatnya duniawi aja di PHP-in, apalagi akhirat. 2019 ganti presiden, 2019 gulingkan Jokowi. 2019 kalau Jokowi menang kita akan pimpin perang. Mana? Ini bahaya kebangkitan PKI. Mana? Datuk-datuk kami para habaib dulu dibantai berdarah-darah, dibunuh oleh PKI. Siapa namanya? Biar kita catat. Gua bikinin tato. Siapa namanya Habib yang dibunuh oleh PKI? Gua bikinin tato di pantat gua, mukanya sekalipun gua gambar. Saking cintanya gua. Siapa namanya? Kalau Habib yang PKI ada saudara DNID. Mau pakai T, mau pakai D, DNID itu marga Ba'alawi. Banyak sekali kejanggalan ketika dibantah oleh Rabitoh terkait masalah DNID. Duta Nusantara, apa namanya? Siapa? DN itu apa? Siapa DN? DN kepanjangan DN itu apa? Dipa Nusantara. Aidid. Kemudian Sofyan Barokbah, Fakhrul Barokbah,
Itu Bang Alawi itu. Gitu ya ikhwan. Ya. Yang korban PKI siapa? Habib Pierre Tandean Asgaf, Habib Ahmad Yani. Siapa? Tolong yang selama ini koar-koar. Datuk kami jadi korban PKI. Habib dibunuh di masa PKI. Siapa namanya? Kan dusta, saudara. Dusta, saudara. Datuk kami yang mensyiarkan ajaran Islam di Nusantara. Siapa namanya? Pansos ke Wali Songo. Wali Songo itu adalah habaib, saudara. Dari jalur Abul Faqih, kata mereka. Terus kenapa Wali Songo tidak dipanggil sebagai Habib? Sedangkan yang lain yang sebelum-sebelumnya kok dipanggil Habib? Oh, karena itu takut dicekal Belanda dakwahnya. Takut tidak bisa memperluas dakwahnya. Terus kenapa Menir Uthman diangkat sebagai mufti Batavia? Kalau memang Belanda marah sama Habib, kalau Belanda benci sama Habib, kalau Belanda takut sama Habib, kenapa Menir Uthman jadi bagian daripada pegawai negeri sipil Belanda atau PNS Belanda? Mikir pakai otak. Mikir. Hah? Seharusnya nih, setelah Belanda angkat kaki dari Nusantara ini, keturunan Wali Songo hari ini, Habib dipanggil. Nggak dipanggil tuh bagus. Kan udah nggak ada Belanda. Oh, mereka punya lembaga catatan nasab sendiri. Mereka punya pencatatan nasab sendiri di keraton, di kesultanan, di kasepuhan, katanya. Terus, kenapa nggak dicatat di Robitoh Alawiyah? Sedangkan Robitoh Alawiyah diklaim sebagai lembaga pencatatan nasab paling sahih. Seharusnya nasab mereka ditarik ke sana dong. Karena Wali Songo bukan Ba'alawi, bukan keturunan daripada Ubaidillah. Jelas. Wali Songo kapan, habaib kapan ya ikhwan? Bentar, gua baca dulu komen nih. TIJ ilmu lu belum seberapa. Gua nggak jual ilmu gua, Bang. Terus lu hafal dulu Al-Quran 30 juz baru lu bisa komentar. Oh gitu. Jadi kalau udah bisa hafal Al-Quran 30 juz itu gimana, Bang? Coba tanya, Bahar bisa nggak? Yang sudah Habib nih, gua bukan Habib nih. Baca Al-Fatihah aja belepotan, kok ngaku-ngaku ulama? Ini sekarang udah diedit di Wikipedia. Kemarin ulama pemberani, sekarang penceramah. Habis gua koreksi, diubah jadi dari ulama pemberani jadi ulama, dari ulama jadi penceramah sekarang. Gak pede lagi sekarang udah. Ya. Kalau gitu cara berpikir ente, aduh, ya ampun, saudara. Si Rijik, bisa nggak hafal Al-Quran 30 juz? Hah? Aduh. Oh bisa TIJ. Gimana? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Udah Al-Fatihah, permulaan, udah langsung juz amma. Langsung ke Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim gitu. Coba suruh baca Al-Fatihah habaib.
Yang gembongnya aja baca Al-Fatihah belepotan ya ikhwan. Dalam membaca Al-Quran ada tata cara membaca, nggak suka hati. Gurunya salah, dia pun salah. Gurunya sengau, dia pun sengau. Dia ada aturan bacanya. Ada makharijul hurufnya, ada tajwid dan segala macamnya. Coba kalian dengkot mereka baca Fatihah, coba kalian dengar. Boro-boro adem kita, malah emosi kita dengar. Ini orang baca Al-Quran atau baca mantra nih? Alhamdulillahirrabbilalamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolong diperbaiki bacaan. Dengkotnya coba kalian dengkot yang diagung-agungkan sama mereka. Kena kau kan? Kena. Bentar gua baca dulu nih budak nih. Ramai budak malam ini. TJ belum kenyang ngocehnya. Belum. Kapan habaib rungkat? Apakah halu doang? Sekarang udah rungkat, kamu nggak tahu? Hah? Rungkat itu bukan harus mati, bukan harus hilang, bukan. Udah nggak pede lagi dengan Habibnya. Wah, ada paparazi pendatang baru tangap. Bukan, Bung. Ini rapel yang tertunda bulan-bulan yang lalu. Kan kita udah bahas itu. Kemarin kalau bahas dia baper, kasihan nanti. Waktu itu kan banyak yang bully dia masalah kewalian-kewalian kemarin tuh. Jadi kita tunggu dulu sampai dia angkat telur lagi baru kita hajar. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Tes DNA apa? Haram, saudara. Haram. Sebelum kisruh nasab ini dibahas oleh Kiai Imad, Paduka yang mulia Al-Mukarram Gurunda Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, beliau mengatakan begini, untuk keturunan Wali Songo dia maksud ya, antum yang datang, yang sudah datang ke Robitoh tapi tidak bisa diberikan buku, jangan sakit hati saudara. Antum harus verifikasi dulu. Bawa bukti-bukti. Bawa kitab, jajarkan di situ. Manuskrip, jajarkan di situ. Dan juga tes DNA, saudara. Dengan adanya rambut, itu bisa diperiksa, saudara. Kalau untuk orang lain wajib, kalau untuk dirinya haram, saudara. Terus dari mana bukti ente itu keturunan Nabi? Diakui oleh ulama-ulama terdahulu. Siapa ulama terdahulu? Fulan-fulan, mana catatannya? Belum ditemukan. Lah kalau belum ditemukan, dari mana ente tahu? Pengakuan belum ditemukan bukan berarti tidak ada, saudara. Hanya saja belum ditemukan. Lah kalau nggak ada gimana ditemukan? Ada, saudara. Mana? Belum ditemukan. Jadi kalau belum ditemukan kenapa ente tahu? Ya karena banyak. Ente percaya nggak kalau Habib Fulan bin Fulan adalah seorang wali? Percaya. Berarti ente su'ul adab kepada wali. Jangan-jangan nih wali-wali mereka model-model bahar semua. Model-model bahar dari cerita. Cerita mimpi, cerita hayalan, digigit kobra, kobranya mati. Nanti cerita itu diwarisi ke anak cucu mereka. Kalau kita nggak percaya dibilang su'ul adab sama datuk mereka yang bernama Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumait. Gue jadi mikir gitu.
Cerita datuk dia nurunin emas dari langit. Itu kayak bahar, ngoyo dijadikan sebagai dalil. Dulu kan ngoyo, cuman dulu nggak viral, nggak ada yang bantah. Tapi ada yang bantah, nggak terlalu seperti sekarang karena nggak berani terang-terangan ngaku kayak sekarang. Kenapa di masa wali-wali dulu, ulama dulu nggak berani memprotes? Karena nggak seperti sekarang ya ikhwan. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Nggak berani dulu. Makanya sekarang baru diungkit. Awalnya Kiai Imad mempertanyakan. Karena banyak sekali cincong nggak ada bukti mereka. Jadi Kiai Imad memvonis. Nasab batil saudara. Batal saudara. Mana ada keturunan Nabi pidato kayak kejang-kejang. Coba lihat si Bahar kayak orang kerasukan, kayak orang mabuk, kayak orang sakau. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah saudara. Hai anjing, hai babi. Itu ceramah cucu Nabi. Kalau di sini babu orang-orang di tongkrongan gitu. Kambing, sini lu kau. Orang-orang tongkrongan. Ini cucu Nabi kayak gitu, ngomong di atas podium, di depan orang tua, di depan anak-anak, di depan santri, perempuan, emak-emak. Hei anjing, dijawab sama pengikutnya. Apalagi kalau bukan anjing gitu. Anjingnya manggil-manggil kawannya lah. Hei anjing, hei babi. Kawan-kawannya lah dipanggil. Namanya juga yang ceramah anjing. Bukan orang. Kalau orang yang ceramah, ya ma'asyaral jinni wal insi, ya hadirin yang dirahmati Allah. Gitu kalau penceramah kan. Ya ikhwan. Masa anjing dipanggil dalam ceramah? Otak. Pakai otak. Yang tinggal otaknya di kandungan ketukar dulu. Ari-ari yang diambil otak ketinggalan ambil lagi. Membotakin kepala, kasih oli masuk lagi ambil. Mak izinin mak. Ane mau ambil lagi otak ane dalam kandungan. Lumurin oli, minyak goreng, masuk lagi. Ambil otak kalian. Biar bisa mikir. Gua kagak percaya Habib. Budak-budak komen gini, kalau ente nggak percaya dengan habaib, ane mau lihat nanti kematian ente seperti apa. Dari situ aja udah ketahuan standar ilmu dia. Kita nggak tahu ya ikhwan, akhir daripada kematian kita seperti apa. Kita hanya bisa berharap dan berdoa supaya husnul khatimah. Mana tahu nanti PIJ pas akhir ayatnya sambil sujud, sambil tersenyum, sambil megang Abdul Karim 47. Ya junudallah sirulil amar fi sabilillah yansurnar rahman hayya lil jihad hayya lil jihad fityatal bilad bil adda wal atad nazharul fasad hayya lil jihad. Mana tahu kayak gitu nanti dor kena tembak. Nasyahida indallahi sab'al qisal. Mustahil lah bagi kalian manusia, hai budak. Pasti mustahil bagi kalian, tapi tidak mustahil bagi Allah. Kita tidak ikut kalian. Yang kita ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi. Memang bagi manusia itu mustahil. Tidak mustahil bagi Allah. Itu ajaran kami. Kalau ajaran kalian gua nggak ikut. Kalau udah diomongin oleh Habib udah bener enggak.
Suruh makan tai pun sama Habib kan makan. Suruh cium sendalnya pun kan cium. Cium kakinya pun kan cium. Aduh. Mending cium kaki bini kalian tuh kalau lagi tidur dia. Gua kagak mau juga. Cium kaki Habib. Ya kan? Oh, kalau pengikut Habib, pengawal Habib, itu syahid, saudara. Itu Habib. Itu syahid, ngikut Habib. Buktinya mereka meninggal di Siratal Mustaqim, di jalan yang lurus. Di mana? KM 50 jalan tol. Bukan begitu maksud jalan yang lurus, wahai para budak. Siratal Mustaqim itu bukan begitu, bukan di jalan tol. Itulah pemahaman mereka. Masya Allah, saudara kita syahid. Masya Allah, mereka dibunuh di jalan yang lurus. Mereka meregang nyawa di jalan yang lurus. Bukan begitu maksud Siratal Mustaqim. Aduh. Ya Allah, budak. TJ bilang, mana tahu TJ nanti di akhir hayatnya dalam keadaan husnul khotimah. Enggak mungkin, mustahil gitu ya. Lah. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Kita doakan supaya kita semua nanti dimatikan dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khotimah. Karena kami tidak punya panutan yang bisa memberikan kami surat kacang seperti Maman. Maman seorang pedagang kacang rebus dan juga singkong rebus. Setiap malam didatangi oleh seorang Habib. Dan Habib ini selalu malak dia. Minta singkongnya, minta kacangnya. Bukan sekedar dikasih, tapi si Maman ataupun si Abdurrahman ini mengantarkan singkong rebus dan kacang rebus ke rumah Habib secara gratis. Setiap malam seperti itu, akhirnya karena dia banyak tunggakan, banyak hutang karena bangkrut dari dagangnya, mati dia depresi. Kemudian si Habib datang ke rumah dia, menuliskan surat. Kemudian meletakkan di bawah kepala dia sambil mengatakan, Man, kalau ada malaikat nanti di alam kubur menyoalkan kepadamu, mempertanyakan soalan-soalan di alam kuburmu, usir dia. Kasih surat ini kalau dia nggak mau pergi. Nggak ada dalam ajaran agama kami ya ikhwan. Makanya saya patut mempertanyakan agama kalian apa? Agama Habib, agama Ba'alawi. Di dalam ajaran Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak ada itu. Nggak ada. Mohon maaf ya ikhwan, saya tidak mengikuti ajaran seperti itu. Ajaran cocok logi, bacot lagi, nggak pakai saya. Kita masuk surga ataupun neraka itu atas izin Allah. Tetapi kita memohon ampun, melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Mudah-mudahan dengan harapan kita diberikan tempat selayak-layaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada surat pengampunan dosa. Bagaimana dengan orang lain yang tidak punya kacang rebus? Nggak bisa dapat syafaat dari Habib. Makanya jangan berharap syafaat dari Habib. Berharaplah syafaat dari Allah. Berharaplah syafaat dari Rasulullah, tentunya dengan izin Allah. Berharaplah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mati, tak ada seorang pun yang bisa menolong kita kecuali 3 hal. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan juga doa anak yang soleh solehah. Nggak ada Habib di dalamnya. Cuma 3 yang menyelamatkan kita ketika kita mangkat pindah alam. Ketika pindah dari dunia ini ke alam barzah. 3 hal yang menyelamatkan kita. Yang tadi, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan juga doa dari anak yang soleh solehah. Ada Habib di situ, surat kacang. Ada? Nggak ada ya ikhwan. Doa nanti.
Doa dari sahabat-sahabat kita, doa dari anak kita yang nggak akan ada hijabnya, nggak akan. Makanya doain orang tua kita. Sibuk doain Habib, lupa doain orang tua kan? Ayo kalian. Yang nggak ada lagi orang tua ataupun masih ada, doain orang tua kita. Doa dari kita untuk orang tua kita nggak ada hijab. Doa dari orang tua ke kita juga nggak ada hijab. Doa dari Habib ke kita belum tentu. Doa dari kita ke Habib juga belum tentu. Ingat itu. Boro-boro mau doain kita. Masih kita hidup aja, duit yang dia tahu dari kita mana. Mana duitmu? Apalagi udah mati kita. ATM udah padam. Mana mau lagi peduli sama kita. Paling kalau memang ada pentingan dia, dibawa-bawa baleho kita. Kita jadi tumbal jalan tol misalnya 6 orang kayak gitu, bawa foto. Itu pun buat nyari duit. Buat nyari perhatian. Udah, doain orang tua kita, sayangi orang tua kita, berikan perhatian kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita dalam keadaan sakit hari ini, udah. Kalau kita ada waktu, fokus. Fokus merawat mereka, menjaga mereka. Nah, itu madrasah pertama kita. Itu orang yang memperkenalkan dunia ini kepada kita. Itu orang yang memperkenalkan akhirat kepada kita. Itu fokus. Walaupun kamu punya guru yang bulu hidungnya udah bisa disambung dengan jembut. Saking panjangnya bulu hidung bisa disambung dengan bulu jembut. Ataupun jenggot sudah bisa disambung dengan jembut. Kalau kamu cuman tahu fokus ke dia, lupa kepada orang tuamu, nggak ada arti apa-apa ya ikhwan. Orang tua, oh dia sering marah-marah, oh dia tidak cinta sama kamu, oh dia sering mukulin kamu. Abaikan itu, jangan dendam pada orang tua. Dia nggak bisa memaafkanmu, kamu minta maaf dan kamu maafkan dia. Itu orang tua kita ya ikhwan. Dia bejat bang, dia sering mabuk. Abaikan itu, dia orang tuamu. Dia ibarat lembaran mushaf Al-Quran yang sudah udur. Dibakar nggak boleh, ditendang nggak boleh, dibaca juga nggak boleh. Maksudnya diikutin nggak bisa, dijadikan contoh nggak bisa, ditendang juga jangan, dibakar juga apalagi jangan. Ingat, kalian yang hari ini masih punya orang tua, saya udah nggak ada lagi dua-duanya. Kalian yang masih punya orang tua, sempatkan sesempat mungkin untuk hadir bersama mereka. Nggak ada keistimewaan, cuman bisa ngirim duit dari jauh. Nggak ada keistimewaan. Ketemu, cium tangannya, peluk dia, ngobrol. Ya, orang tua. Bukan Habib, apalagi kagak jelas. Senangi mereka. Sayangi mereka. Kita tidak bisa membalas jasa mereka. Tidak akan pernah bisa. Jangan coba-coba berpikir untuk membalas jasa orang tuamu. Tidak akan pernah sanggup. Tidak akan. Sekaya apapun kamu, sehebat apapun kamu hari ini, tidak akan pernah sanggup untuk membalas jasa orang tua. Tetapi paling tidak, kalau kamu belum bisa menyenangkan hati orang tuamu, setidaknya kamu jangan bikin orang tuamu menangis karena dirimu. Hanya karena istrimu, hanya karena suamimu, kamu bermusuhan dengan orang tuamu. Anak seperti apa kamu ya ikhwan? Saya harus memilih istri atau orang tua? Enggak perlu, itu bukan pertanyaan. Itu bukan pilihan ya ikhwan. Apakah saya harus menceraikan istri supaya saya bisa baikan dengan ibu? Ataupun saya harus menjauhi orang tua saya untuk bisa rujuk dengan istri? Itu bukan pertanyaan. Dua-duanya harus bisa kita selamatkan. Istri sebagai ibu dari anak-anak kita. Orang tua kita sebagai orang tua kita. Yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang memberi nafkah kepada kita, yang mengajarkan kita tentang baik dan buruk. Mau mereka selama kita masih kecil diajarin yang buruk-buruk, tetap takzim ke mereka, tapi nggak ikutin keburukan yang mereka ajarkan.
Oh, saya sudah mu'allaf hari ini, orang tua saya kafir. Wajib kamu berbakti kepada orang tuamu, walaupun beda agama. Ingat, orang tua hari ini yang masih punya orang tua, yang udah nggak ada ya kita berdoa. Seperti saya udah nggak ada. Saya sempat merawat bapak saya yang sakit sampai beliau meninggal. Itu merupakan sebuah kebanggaan bagi kita. Ibu saya nggak sakit, tiba-tiba meninggal. Sempat, walaupun tidak bisa membahagiakan beliau dengan harta benda dan segala macam, tetapi setidaknya tidak membuat beliau kecewa, tidak pernah mempermalukan beliau. Ya, begitu ya ikhwan. Mentang-mentang istri lu cantik, mentang-mentang suami lu kaya, lupakan orang tua. Mentang-mentang punya guru keturunan Ba'alawi, keturunan Habib, lupa sama orang tua. TIJ ceramah di masjid. Di masjid itu bukan ceramah bang, khutbah bang. Salah lagi kan? Salah. Masa ceramah di masjid? Ada aja kamu. Jadi kalau hari Jumat kamu ke masjid itu lihat orang ceramah ya? Yuk, cintai orang tua kita. Utama itu. Ibumu, 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 bapakmu. Tinggalkan Habibmu yang gak jelas itu. Tapi kalau ada Habib nih, Ba'alawi, punya ilmu, alim, udah dengar kalau nasihatnya baik. Jadikan guru juga nggak masalah. Tapi kalau udah dobol, udahlah. Datuk kami bisa memadamkan api neraka dengan kelingkingnya. Udah. Nanti itu kalian harus bayangin kenapa dia bisa memadamkan. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau kalian dimasukkan ke neraka, nanti dipadami nama dia. Kita nggak mau masuk neraka. Mau ada apinya, tidak ada apinya, kita nggak mau masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik misalnya. Ya, itu hak Allah. Tapi kita nggak mau, nggak ada cita-cita kita masuk neraka. Cita-cita kita masuk surga. Kan? TIJ, kaukah itu? Jangan menghina agama lain di sini, Bang. Saya tidak suka. Ajaran Islam tidak mengajarkan kita untuk menghina agama lain. Tolong, perhatikan. Kalau enggak, saya blokir. Kita cukup mempelajari ajaran agama. Ya, kalau memang mau debat masalah agama, bukan di sini tempatnya. Jangan mencaci maki agama lain di sini, mau memprovokasi di sini. Dalam menjalankan agama sendiri pun kita belum benar. Tolong, itu diperhatikan. Jangan terpancing, saudara. Mereka hanya ingin merusak live saya. Dulu Rasulullah saja sama orang Yahudi ditolongin, bahkan ada yang disuapin makan. Itu akhlak Rasulullah. Disuapin makanan. Bahkan ketika Rasulullah sudah tiada, si Yahudi ini nunggu siapa, mana nih orang yang sering nyuapin nih. Kan? Jadi kita ya begitu. Lakum dinukum waliyadin. Kita pelajari agama kita, ibadah sesuai agama kita. Selama orang lain tidak mengganggu agama kita, ya udah. Ngapain kita ganggu? Makanya di Aceh ini konflik kemarin itu nggak ada gereja yang ditembaki, yang dibakar, yang dibom, nggak ada. Walaupun konflik. Sampai sekarang ada orang India, keturunan India mau membuat acara arak-arakan, acara India, Hindu di jalan, nggak diganggu. Ada sih provokator 1-2 orang, nggak ngaruh. Nggak usah urusan agama orang lain dulu. Agamamu sendiri belum beres nih. Banyak orang-orang tidak beres.
beres juga di dalam ajaran agama kita. Mau mendoktrin kita dengan pikiran-pikiran mereka yang dobol itu. Tujuan cuan. Imat menafikan habaib. Kenapa doa karangan Syekh Abu Bakar bin Salim dipakai? Bal imat bajingan sehat. Apa pengen dihormatin kayak habaib? Simbahnya TIJ nih. Oke, gua jawab. Gua udah bilang tadi, lu mungkin kagak simak. Kalau ada yang baik, walaupun dia dari Bang Alawi, ambil. Itulah keistimewaan Kiai Imat. Misalnya dia membaca itu. Misal kalau dia baca itu, berarti yang baik diambil. Bukan karena kebencian dong. Bagus itu. Kalau gua gitu. Misalnya nih,